Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai komunikasi bisnis di media sosial. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu seorang mahasiswa diharapkan bisa bagaimana melakukan komunikasi bisnis di era digital, kemudian proses menulis di media sosial, lalu komunikasi di tempat kerja, dan yang terakhir komunikasi pekerjaan. Tulisan sebagai komunikasi. Kemampuan menulis sangat bisa untuk dipelajari karena dengan mempelajari kemampuan menulis bisa mempermudah kita untuk sukses berorganisasi, kemudian peningkatan karir, performa kita yang menjadi bertambah, dan bisa mempermudah di bidang pekerjaan. Proses menulis. Ada beberapa proses dalam menulis, yaitu yang pertama, melakukan exam, kemudian yang kedua, pola 3x3, kemudian yang ketiga, analisis dan antisipasi, kemudian adaptasi, dan yang terakhir yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Untuk mendapatkan paragraf yang efektif, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, melakukan drafting, atau yang biasa kita sebut dengan melakukan gambaran. Kemudian yang kedua, organizing. Kemudian yang ketiga, melakukan drafting kalimat kuat. Yang keempat, kuasai 4 teknik menulis, sehingga yang terakhir kita bisa mendapatkan paragraf yang efektif. Bagaimana cara melakukan revisi? Yang pertama, menggunakan pola 3x3, kemudian meningkatkan kejelasan pesan. Kemudian yang ketiga, melakukan proofreading, dan yang terakhir yaitu evaluasi dari pesan. Ada beberapa pesan di tempat kerja, yaitu pesan di email dan memo, kemudian pesan di tempat kerja, lalu buat podcast dan wiki, kemudian blogging, dan yang terakhir melakukan social network. Dalam menulis ada beberapa pesan positif dan netral, yaitu pesan permintaan, respon, instruksi, kemudian pesan rutin, kemudian latihan, kemudian pesan baik, lalu pesan penyesuaian, dan yang terakhir klaim dan komplain. Pesan negatif. Yang pertama, komunikasikan berita negatif yang efektif, lalu melakukan analisis. Setelah itu, mulai menyusun, kemudian tolak permintaan dan klaim biasa, dan yang terakhir, memanage bad news. Selain pesan negatif, ada pesan yang bersifat persuasif. Caranya yaitu dengan melakukan planning, kemudian menulis persuasif, drafting di medsos, dan yang terakhir, membuat pesan sales. Dalam memahami laporan informal, ada beberapa yang harus dikuasai, yaitu pertama melakukan persiapan, kemudian format dan heading, kemudian mengidentifikasi, lalu analisa laporan informasi, dan yang terakhir analisa laporan analitik. Langkah-langkah membuat laporan proposan dan formal, yaitu preparing, kemudian laporan normal bisnis, ada riset, kemudian ada dokumentasi, lalu presentasi komponen formal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.